selalu dengan hari baru, semangat baru, berkat yang baru. Tetap semangat dalam Kristus. Hari ini tema kita adalah penampakan di atas danau. Ya, berkata demikian di dalam Markus pasal 6 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-51. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah, mereka pun sangat tercengang dan bingung, sebab sudah peristiwa roti itu mereka belum mengerti juga, dan hati mereka tetap degil. Ya, dalam kisah ini diungkapkan bahwa para murid memang melihat penampakan, ya. Kalau kita seringkali melihat istilah penampakan di danau, di gunung, selalu kita pikirannya ada sesuatu. Nah, nanti kita melihat mengapa para murid begitu terkejut melihat penampakan Yesus berjalan di atas air. Mengapa orang begitu takut sehingga Tuhan dikira menjadi hantu. Nah, yang pertama adalah ketika hari sudah mulai malam, ya, kan mereka naik perahu berjalan ke tengah, ya, di tengah danau. Kemudian Tuhan Yesus dari jauh melihat bahwa betapa payahnya mereka mengayuh, ya, atau mendayung perahu karena angin sakal. Jadi anginnya itu angin yang besar yang luar biasa. Nah, ketika mereka mulai mengayuh atau mendayung itu perahu, lalu jam 3 malam Yesus datang menghampiri mereka. Ya, karena melihat begitu payahnya mendayung, aduh, setengah mati karena angin sakal malam itu, lalu Yesus datang. Nah, ketika Yesus datang, seolah-olah mencoba melewati mereka. Nah, ketika para melihat Yesus berjalan di atas air, mereka berteriak kaget, "Itu hantu, itu hantu." Mengapa mereka berdoa itu hantu? Karena mereka masih, walaupun mereka sudah mengikuti Yesus, lihat mujizat, dengar pengajar seterusnya, mereka masih dikuasai oleh tahayul-tahayul, kepercayaan waktu itu. Mereka pikir hantu adalah penunggu danau Galilea atau danau Tiberias atau danau Genesaret. Jadi 3 nama satu tempat. Danau Galilea, Genesaret, Tiberias itu sama, ya. Jadi ketika melihat Yesus di atas air, mereka itu hantu. Kenapa? Karena mereka pikir bahwa wah, ini hantu atau penunggu, ya, penunggu danau itu sedang menampakkan dirinya gitu. Karena memang terkenal bahwa di danau itu ada yang namanya dewa air sehingga mereka ketakutan. Jadi ketika melihat Yesus, mereka tidak lagi tuh lihat Yesus adalah Tuhan, tapi apa? Mereka lihat itu hantu. Mengapa? Karena pikiran mereka, hati mereka, batin mereka, rohani mereka masih dikuasai kepercayaan lama, masih dikuasai tahayul. Sehingga mereka tidak bisa melihat Tuhan. Nah, akhirnya ketika Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Baru mereka tersentak, ternyata itu Tuhan Yesus. Lalu angin pun reda saat itu dan mereka tercengang dan bingung, ya. Tercengang, bingung, kok bisa ya? Siapakah sih Yesus ini? Bingung. Padahal kan selama ini sudah melihat Yesus itu Tuhan. Mereka melihat Yesus mengajar penuh karisma, membuat mujizat. Tapi tetap mereka tidak mengerti siapakah Yesus itu. Bahkan ketika ada masalah di danau itu, disitulah nampak bahwa ternyata batin mereka itu masih dikuasai oleh kepercayaan lama, takut kepada dewa air, kepada penunggu danau itu. Nah, seringkali kehidupan itu demikian. Ketika ada masalah, kadang-kadang kita tidak bisa melihat Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tapi seputar kita, kepercayaan lama kita, wah, jangan-jangan nenek moyang kita marah, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Dia melihat, Tuhan tolong saya, Tuhan beserta dengan saya. Yang kita pikirkan adalah panik, ya, cepat panik. Kenapa? Karena kita belum sungguh-sungguh mengenal siapakah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, mampu menenangkan, mengusir angin sakal sekalipun. Karena dia adalah penguasa alam semesta. Nah, sebab itu hari ini
Mari kita melihat dalam hidup kita, ya, bahwa ketika ada masalah, apa yang nampak dalam hidup kita? Apakah nampaknya hantu atau Tuhan? Nah, hendaknya kita orang sudah mengenal Tuhan, ketika ada masalah, penampakan dalam hidup adalah Tuhan, bukannya hantu. Datang pada Tuhan, bukan pada yang lain. Sebetulnya hari ini firman berbicara pada kita. Apa yang masih menguasai pikiran kita? Apakah kita masih diikuti kepercayaan lama, tahayul-tahayul, atau sungguh-sungguh totalitas untuk Tuhan? Tetap beriman, percaya pada Tuhan, apapun masalahnya, angin sakal apapun, lihatlah Tuhan di balik angin sakal, bukan hantu. Maka engkau akan mengalami pertolongan Tuhan. Angin sakal Tuhan tenangkan, maka angin sakal dalam batin kita, jiwa kita pun Tuhan akan tenangkan. Itu mari kita melihat penampakan, bukan penampakan yang lain, tapi kita mengalami penampakan Tuhan di dalam hidup kita. Penampakan di atas danau, penampakan dalam kita, biarlah Tuhan yang selalu nampak dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Terus semangat. Shalom. Tuhan menyertai kita. Tetap semangat.